Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu tanggal 16 Februari 2025. Saya Ani Purnama, tentunya pagi ini tidak sendiri karena sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Beliau adalah penyuluh agama Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb, dan pagi ini kita akan membahas topik beramal mudah, sederhana dan juga tepat. Saya sapa Ustadz Hudzaifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali nih dengan Ustadz Hudzaifah pagi ini. Tetap sehat, semangat ya Ustadz. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Baik, beramal mudah, sederhana dan juga tepat. Ini menarik sekali karena kok sepertinya gampang nih, beramal mudah, sederhana dan tepat. Silakan Ustadz sebagai mukadimah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi ada salah satu prinsip dalam syariat kita dalam beramal itu adalah mudah, sederhana, dan tepat. Ya. Jadi memang ini perlu diingatkan kembali kepada kita bahwa syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini adalah sesuatu yang memang sudah dirancang, didesain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi prinsip dasar dalam beribadah itu salah satu diantaranya adalah tadi itu, mudah, sederhana, dan tepat. Ada banyak ayat yang dijadikan dalil untuk masalah ini. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang sudah sering kita dengar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan taklif atau beban sesuatu yang di luar kemampuan kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 misalnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kita dan tidak menghendaki kesukaran kepada kita. Di dalam ayat yang lain misalnya di Quran surat Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Juga di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak menginginkan kesukaran pada dirimu di dalam agama ini. Jadi ada banyak ayat-ayat yang semisal dengan itu, Mbak, yang bisa memberikan gambaran bahwa agama itu sebenarnya makhraj ya. Jadi artinya tidak sulit, mudah-mudah. Jadi di bayangan kita melakukan amal itu harus dengan mudah itu tadi. Jadi sesuai dengan kemampuan dan tidak boleh kemudian terjadi yang namanya kesulitan. Sehingga kemudian para ulama tafsir itu seperti misalnya Ibnu Katsir ketika memberikan komentar terhadap Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang tadi saya baca, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj ya. Jadi dan Allah tidak menginginkan dirimu kesukaran dalam agama itu. Beliau menyatakan Allah tidak membebani sesuatu yang tidak sanggup kalian lakukan. Dia juga tidak mengharuskan sesuatu yang menyulitkan kalian.
kecuali dia memudahkan dan memberikan jalan keluar. Sama dengan pendapat dari Syekh Amin As-Sinkiti juga, bahwa Allah telah menjelaskan bahwa agama yang penuh toleransi ini dibangun di atas keringanan, kemudahan, bukan menyulitkan serta menyusahkan. Jadi ada jalan tengah yang harus kita pakai ya, agar kita dalam beramal itu yang kita tahu bahwa Islam itu berada di jalan tengah itu. Artinya tidak terlalu berlebih-lebihan, tetapi juga tidak mengenteng-entengkan. Dan itulah yang dimaksud dengan kemudahan dan kesederhanaan itu. Ya. Seperti kita tahu misalnya saat para sahabat itu ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun, lalu kemudian mereka semuanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Al-Quran itu. Nah, orang-orang musyrik pada waktu itu lalu kemudian mengatakan sebenarnya nanti ayat-ayat Al-Quran itu atau perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhanmu itu banyak akan memberikan kesulitan atau sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Tetapi lalu turunlah Quran surat Toha itu, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi Toha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, menjadi sulit, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi turunlah ayat ini memberikan penolakan terhadap anggapan orang-orang musyrik, anggapan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa nanti kalian akan berada dalam kesulitan dalam beramal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menolak bahwa tidak ada yang sulit nanti. Karena memang desain sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita lakukan, semua ibadah, semua syariat yang dibebankan kepada kita, dan itu terbukti semuanya. Nah, lalu bagaimana supaya kita juga sederhana? Sederhana itu dalam artian disebutkan dalam hadis ahabbuddin ilallah al-hanafiyah as-samha. Jadi hal-hal yang dicintai Allah itu dalam beragama adalah yang dilakukan dengan benar dan mudah. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjelaskan bahwa ahabbuddin itu ya, adalah hal yang dicintai dalam agama itu adalah amal yang dilakukan dengan benar dan mudah. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas juga mengingkari amal-amal yang dilakukan berlebihan atau menyulitkan. Misalnya hadis riwayat dari Anas bin Malik, dulu ketika suatu saat Nabi pernah masuk dalam satu masjid, jadi selalu kemudian dilihat di situ ada tali yang melintas dari depan sampai belakang itu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini untuk apa ini? Lalu kemudian disebutkan itu Zainab. Ya, jadi keluarga beliau Zainab itu kalau sholat itu biasanya kalau dia payah atau ngantuk biasanya berpegangan pada tali itu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu liusalli adukum anasata fa idza fatara falyarkud," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar Nabi? Lepaskan tali itu. Jadi hendaklah kalian sholat dalam keadaan segar. Jika merasa capek ya tidur saja dulu. Jadi syarat dalam melakukan sholat itu ya harus dalam kondisi segar. Kalau mengantuk ya jangan dulu, ya tidur aja gitu. Atau istirahat dulu. Sehingga nanti kalimat-kalimatnya dalam doa-doanya itu malah salah-salah nanti. Misalnya mau bilang Rabbil firli, Tuhan ampuni aku, menjadi Rabbila tagfirli, misalnya karena ngantuk. Dan itu berbahaya. Oleh karena itu jangan memaksakan diri. Jadi kalau dalam kondisi memang sedang dalam kondisi tidak nyaman atau kondisi yang tidak fresh dalam hal-hal ibadah itu ya jangan dibuat sulit dulu. Karena itu akan berbahaya. Nah, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua yang sudah kita kenal dengan istilah berlebih-lebihan itu dalam ibadah itu ketika ada 3 orang sahabat Nabi yang ingin bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah beliau yang luar biasa itu. Lalu sebelum bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian berbincang bertiga. Karena mereka sadar yang pertama menyebutkan bahwa ibadah Nabi itu luar biasa. Kalau begitu aku akan
memaksimalkan di upaya untuk salat malam terus gitu kan, tanpa berhenti. Jadi tidak istirahat gitu. Lalu kemudian orang yang kedua kemudian mengatakan kalau begitu juga aku akan berpuasa terus-menerus saja gitu kan, tanpa kemudian berbuka. Lalu orang yang ketiga kemudian mengatakan, aku juga tidak akan menikah karena nanti kalau punya istri ribet gitu kan, ribet nanti ganggu kalau ibadah gitu. Lalu kemudian Nabi mendengar itu, datanglah Nabi menemui mereka lalu mengatakan, ama wallah inilah asyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir, kata, wa usalliya wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tadi siapa yang berkata begini begini begini, dan lalu kemudian Rasulullah menyatakan, demi Allah sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah, aku yang paling bertakwa di antara kalian. Aku ini puasa tapi juga aku berbuka. Aku juga sholat malam tapi juga aku istirahat. Aku juga menikah. Aku juga menikah. Lalu kemudian siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah itu. Jadi mau mengejar sesuatu lalu kemudian menyulitkan kita. Nah, ini menjadi peringatan kepada kita untuk kemudian kita tidak terlalu berlebihan. Ada juga ya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu ketika saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah tiba-tiba ada orang lelaki yang berdiri gitu tengah terik panas itu dia berdiri. Maka Nabi lalu kemudian bertanya siapa itu. Lalu kemudian ada sahabat yang menjawab itu adalah Abu Israel. Kenapa dia berdiri? Dia bernadar ya Rasulullah, dia akan berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, juga tidak akan berbicara, padahal dia berpuasa. Jadi seolah-olah beribadah itu dengan kesulitan begitu, artinya mengorbankan begitu. Mengorbankan begitu itu berlebihan gitu. Seolah-olah itu adalah sesuatu pengabdian yang luar biasa. Maka lalu kemudian Nabi menyatakan muruhu falyatakallam wal yastadil wal yaqnut wal yutim saumahu. Nabi perintahkan dia, orang itu Abu Israel itu, supaya berbicara, berteduh, duduk, dan perintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Jadi bukan dinilai begitu. Jadi ketika dia puasa, sekalian biar dia dinilai melakukan ibadah yang bagus, lalu kemudian dia betah berpanas-panas gitu kan. Lalu dia terus berdiri terus-menerus gitu, terus biar ini pengorbanan dan sebagainya. Maka Nabi SAW menyatakan tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah begitu. Karena Allah tidak menghendaki begitu. Ya, juga dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, ya, qalaha salasan. Binasalah orang-orang yang terlaluan atau berlebih-lebihan itu. Jadi itu disebutkan Nabi 3 kali. Jadi al-mutanatti'un itu adalah berlebih-lebihan dalam urusan agama atau juga berlebih-lebihan dalam hal-hal dunia juga begitu ya, akan hancur. Makanya kalau ada Imam An-Nawawi itu menyebutkan yang menyebabkan kehancuran itu berbicara berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan, dan tidur berlebih-lebihan. Maka kalau kita lihat orang yang sekarang juga dalam tanda petik yang mengalami hal yang tidak baik itu karena makannya tidak dikontrol atau makannya berlebihan. Ada juga yang tidurnya berlebih-lebihan dan ada yang seseorang itu juga binasa karena bicaranya yang berlebihan. Nah, hal-hal yang seperti ini ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna din yusr, wala yusaddad din illa ghalbahu, fasaddidu wa qaribu wa absiru, wasta'inu bil ghadwati war rafa wa syai'in min ad-duljah. Sesungguhnya agama ini, kata Nabi, itu mudah. Dan siapa saja yang mempersulit agama, itu akan kalah. Artinya dia akan binasa, karena dia sendiri yang berbuat begitu. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan fasaddidu, kerjakan agama itu dengan tepat. Atau waqaribu, atau paling tidak dekat dengan apa yang sudah digambarkan atau dianjurkan itu. Wa absyiru, dan senang hatilah kamu ketika melakukan itu. Lalu wasta'inu bil ghadwa war raufa wa syai'in minad dunya.
Dan mintalah tolong kepada Allah di waktu yang pagi, sore, serta sedikit dari waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini sudah penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna inna dain itu yusran. Jadi agama itu mudah, Hmm. ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mempersulit diri dengan melakukan hal-hal yang kemudian di luar itu. Yang dilakukan adalah ya lakukan dengan tepat saja sesuai dengan perintah. Karena semua syariat itu sudah ada petunjuknya. Mm-mm. Kalau tidak bisa ya paling tidak dekat saja sudah dengan yang digambarkan. Lalu kemudian di samping itu adalah senang, bahagia ketika melakukan. Ini juga penting. Saat kita juga mudah melakukan tepat, lalu kemudian sudah mendekat, juga kondisi psikologis kita, kondisi keadaan kita dalam keadaan senang. Jangan Mm-mm. sampai kita tidak senang melakukan hal-hal semacam itu. Nah, Oke. ini barangkali menjadi perhatian kita. Dan yang terakhir mungkin sebagai pengantar ini juga riwayat dari Abu Juhaifah, ya. Ketika ini penting juga ini Mbak, Mm. bercerita tentang bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Mhm. Jadi singkat cerita, karena ini sudah menjadi orang yang dipersaudarakan oleh Nabi karena lain suku gitu, tapi kemudian dipersaudarakan Nabi, lalu kemudian menjadi sahabat yang baik gitu. Nah, suatu saat Salman ini bertamu ke rumah Abu Darda, dan ternyata Abu Darda ini ketika ketemu di sana, istrinya itu pakai pakaian mutabaddilah. Mutabaddilah itu pakai pakaian seperti orang kerja tuh. Mm-mm. Jadi kayak enggak terlalu ngereken lagi gitu kan. Mm. Lalu kemudian ditanya, kamu kok pakai pakaian itu, kata Salman. Lalu kemudian tanya saudaramu itu Abu Darda, dia sudah enggak butuh aku. Jadi karena Abu Darda itu mau fokus ibadah tuh, Mhm. mau fokus ibadah. Padahal istrinya juga kan butuh kasih sayang dia, butuh pelukan dia, butuh apa segala macam. Lalu kemudian ketika Salman ditawari, ayo makan, kamu makan juga, kata Salman. Awalnya dia tidak mau. Terus ayo salat malam, ketika sudah mau nginap itu, oh tidur dulu nanti baru kemudian kita salat malam. Tidur dulu, itu kan bahasanya seperti itu. Sampai kemudian itu diceritakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu komentar Nabi tentang peristiwa itu atau cerita itu, ketika Salman mengadukan itu, lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan apa yang dilakukan oleh Salman itu sudah benar, bahwa Mm-mm. kata Nabi, inna li rabbika alaika haqqa wa inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kulli dhi haqqin haqqa. Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak, dirimu juga punya hak, Mm. keluargamu punya hak juga, maka penuhilah hak mereka masing-masing. Dan saat itu ketika Nabi SAW menyampaikan itu kepada Abu Darda untuk memberikan satu peringatan agar hak kita untuk beribadah pada Allah itu ada, tapi jangan lantas kemudian membiarkan istrimu, dia juga butuh, punya hak seperti itu. Itu yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jangan dijadikan alasan agama lalu kemudian tidak peduli dengan anak dan istrinya atau tetangganya atau apa, karena bagian dari agama itu sendiri adalah kemudahan dan pengaturan yang baik dalam kehidupan sosial kita. Jadi itu barangkali Mbak yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar pada kali ini. Jadi Baik. agama itu mudah, jalankan amal dengan tepat, sesuai dengan petunjuk yang eh, sudah kita pahami bersama, Mhm. lakukan sesuai petunjuk itu. Kalau tidak bisa, paling tidak sudah dekat, Baik. mendekat, dan lakukan dengan kegembiraan, dengan Baik. kesenangan. Baik, terima kasih Ustadz Hudaifa. Ini ada pendengar yang bergabung dengan kita. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Iya, wabarakatuh. dengan siapa Bapak di mana? Supriyadi BRJ. Di mana Pak tuh? Titi. BRJ Pak Titi. Eh, dengan Ani di sini. Dengan di RJ itu di mana? Beraji. Oh, Beraji, BRJ. Baik, langsung dengan Ustadz Hudaifa. Silakan, Pak Supriyadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Saya mau tanya, tapi misalkan luar topik bisa ya Pak? eh, harus di dalam topik.
Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Eh, Topiknya apa? Topiknya itu beramal mudah, sederhana, dan juga tepat. Ya, Hmm. misalkan, Mm-mm. misalkan ada orang bersedekah ya. Mm-mm. Orang bersedekah itu eh apa? Ingin diketahui orang. Mm-mm. Bagaimana hukumnya? Kayak gini. Ingin atau tidak ingin tadi kurang jelas? Ingin diketahui Ingin. orang. Oke. Ya, ingin diketahui Oke. orang. Terus orang tersebut misalkan ya, kayak aku misalkan sedekah banyak, itu dipuji-puji terus. Hmm. Eh, Penjelasan tersebut bagaimana Oke. hukumnya? Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Oke, Sama-sama. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan kalau ada orang yang beramal, bersedekah, dan ingin amalnya itu diketahui orang banyak dan kemudian dia dapat pujian-pujian gitu, Ustadz? Ya, teknis bersedekah itu memang disebutkan dalam Al-Quran ada dua. Mhm. Jadi terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Mhm. Secara umum para ulama sepakat bahwa teknis bersedekah yang terang-terangan itu kalau itu hal yang wajib ya seperti zakat, zakat fitrah, zakat mal itu tidak apa-apa terang-terangan. Jadi sama dengan sholat jamaah gitu kan, itu Mhm. terang-terangan itu sholat jamaah, tidak usah sembunyi-sembunyi. Jangan dengan alasan kamu tidak sholat jamaah itu sudah adzan. Oh, saya di rumah saja, saya tidak takut teriak gitu kan. Nah, itu salah gitu. Iya. Jadi memang teknis melakukan ibadah itu ada terang-terangan, ada sembunyi-sembunyi. Mhm. Dan para ulama juga sepakat bahwa hal-hal yang sunnah atau hal-hal yang sifatnya tidak mau diketahui itu amalnya berlipat, Mhm. asalkan itu hal-hal sunnah ya. Jadi tidak ketahuan bahwa dia puasa, tidak ketahuan dia bersedekah, itu juga ada. Itu Mhm. namanya sembunyi. Jadi ada keutamaan amal rahasia karena bisa menghindarkan diri dari riya dan sum'ah. Riya itu ingin dipuji-puji orang atau sum'ah itu diperdengar-dengarkan. Nah, kenapa kemudian terang-terangan itu suatu saat penting? Karena adalah ada syiar. Jadi ada pemberitahuan. Jadi bisa jadi, oh itu itu nyumbang ada 1 kilo, itu nyumbang 200 ribu, ada Mhm. apa? Oh, Mhm. Mhm. itu penting. Orang yang tidak tahu, oh ya saya juga ikut. Karena dia ada syiar. Jadi kalau tidak diumumkan, diam-diam baik kan susah juga nanti loh, tidak tahu gitu. Mhm. Jadi boleh-boleh saja. Nah, keikhlasan itu berada di dua-duanya. Jadi keikhlasan itu berada di dua-duanya, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Amal yang dilakukan dengan terang-terangan, tapi itu ikhlas, juga tidak ada masalah. Kalau itu punya nilai syiar, walaupun memang resiko untuk riaknya itu sangat mungkin, gitu kan. Mhm. Sehingga lebih baik jangan jangan terang-terangan kalau itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari riak. Begitupun sebaliknya, ada orang yang kemudian sembunyi-sembunyi juga bisa, ya harus ikhlas karena ada orang yang sembunyi-sembunyi tapi juga tidak ikhlas. Jadi ada Ya ya, anekdot yang sembunyi-sembunyi tapi nggak ikhlas ada, Ustadz. ya ada. Jadi Udah contohnya sembunyi-sembunyi nggak ikhlas lagi. tidak ikhlas lagi. Jadi contohnya begini nih. Akhirnya terjebak kepada yang sama. Contohnya kan ini anekdot yang benar tapi anekdot ini Mhm. pernah terjadi. Jadi si A nyumbang namanya misalnya Pak Abdullah, yang Mhm. satunya oh Pak Abdullah saya tuh 1 juta diumumkan. Yang satunya bilang itu Bu Hamzah, oh itu saya 600. Terus si ini yang ketiga ini hamba Allah gitu. Dia tidak kasih nama, tapi lalu kemudian tuh yang benar itu begitu. Tidak ingin dipuji orang, saya itu yang yang 500 itu. Tidak usah sebut-sebut Oh, itu oke. saya kan. Nah, artinya ada nilai sembunyi-sembunyi juga yang tidak jelas itu begini. Hmm. Ini bahkan eh, penting sekali untuk kita ketahui bahwa eh, ada orang yang baik di banyak orang, tapi ketika dia sendiri dia jelek, maka dia akan menjadi tidak baik. Nah, ini juga sekali lagi kepada Pak Riyadi bahwa kalau dia tidak bisa selamat, artinya sangat
sedikit sekali untuk memberikan nilai riaknya, Mm-mm. maka untuk terang-terangan tidak ada masalah. Tapi kalau dia khawatir dia akan menjadi riak dan amalnya itu akan menjadi sia-sia, Mm-mm. maka lebih baik sembunyi-sembunyi. Maka sekali lagi kita perlu untuk memahami bahwa syarat ibadah yang kita lakukan itu adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Mm. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Oke. ikhlas itu ada di Mm. mana-mana, teknisnya mau Mm-mm. terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau sudah muncul ingin dipuji orang, apapun teknisnya sudah salah. Jadi Gitu. percuma ya Ustadz nanti jadinya ya. Eh, Kalau Oke, sudah niat awalnya ingin baik. dipuji-puji, terang-terangan atau sembunyi, salah. Heeh. Oke, baik. Silakan yang akan bergabung lagi. Wah, ini 3 jalur telepon rebutan semua Ustadz. Saya pilih satu dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Putra Setia. Putra Setia di Raas ya. Ya, Oke, silakan dengan Ustadz Hudaifa. belum ke pertanyaan. Mulai tadi kok enggak mengudara, Mbak Ani? Hah? Tidak Mulai, mengudara? iya, enggak masuk ke RAS, baru masuk gini. Di Raas itu FM atau AM? FM. Oh, begitu. Iya, Oh ya, tadi. nanti saya ini ya, apa namanya, beri laporan ke teman-teman teknik ya. Tapi Ya, sekarang sudah bisa. lebih saya. Oh, itu Tapi jam berapa? Jam berapa tadi? sekitar jam 5.30-an. Selama berapa durasinya? Berapa menit? Berapa detik? Mulai buka. Mulai buka. Iya, Tapi mulai. kita tadi di sini nggak ada masalah apa-apa. Iya, Oke, iya. mulai Enggak. buka ya. Berarti dari jam 5 ya. Iya, iya, dari jam Oh, 5. 5.30 baru bisa. Iya, Oh, oke, makanya baik. saya Ini mendengarkannya pakai apa? Radio atau RRI digital? pakai radio. Radio. Oh, Iya, oke. Makasih ya infonya ya. iya, Oke, makanya saya lanjut. enggak. Mm-mm. Makanya saya nggak tahu sama topiknya gitu. Oh, topiknya itu beramal mudah, sederhana, dan tepat dengan Ustadz Hudaifa. Silakan Putra. Iya, eh, beramal Mudah, juga sederhana, dan tepat. iya, beramal juga termasuk sedekah juga beramal. Ini yang menjadi pertanyaan begini, eh, apa hukumnya karena misalkan saya bersedekah atau memberi diminta lagi karena alasan saya jengkel, eh, terlalu mencaci maki yang diberi, tidak berterima kasih. Dan juga hukumnya yang memberi atau yang mengasih terpaksa mengembalikan karena malu sebagai hamba yang punya harga diri gitu aja. Hmm, Sudah bisa dipahami Mbak Ani ya? oke. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz, langsung dijawab Ustadz. Ya, sedekah itu bisa menjadi salah atau tidak sesuai dengan peruntukannya atau apa yang dijanjikan oleh Allah yang bersedekah itu akan diberikan kelipatan pahala dan sebagainya dan itu adalah merupakan amal yang banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi didorong dimotivasi kita untuk bersedekah tetapi tidak akan menjadi sesuatu yang bagus ketika cara dan tujuannya salah. Jadi ada dua hal ini yang harus diperhatikan antara yaitu cara dan tujuannya yang salah. Jadi Hmm, cara itu pertama disebutkan oleh di dalam ayat Al-Quran misalnya caranya itu adalah dengan jalan menyakitkan atau kata-kata yang tidak baik. Jadi bil manna wal adha. Jadi sedekah itu menjadi batal sia-sia ketika itu dilakukan dengan cara menyakitkan atau kemudian tidak benar. mm-mm. Contoh tidak benar dan menyakitkan itu adalah dengan mengata-ngatai makanya kamu harus kerja ini diberikan banyak segala macam dengan kata-kata ungkapan yang tidak baik itu. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan qaul ma'rufun khairun min sadaqah yatba'u hada. Jadi perkataan yang baik dan memberikan maaf itu jauh lebih baik walaupun kelihatannya bersedekah itu baik gitu karena wujud wujud sesuatu. Tapi berkata-kata yang baik itu artinya bahwa ketika orang memberikan sesuatu jangan sampai menyakiti dan berbuat yang tidak baik. Ada Hmm, cara yang kemudian dilakukan dengan jalan memberikan dengan tipuan. Jadi harta yang dipakai itu adalah harta yang haram misalnya. Lalu kemudian
dibuatlah cara sehingga kemudian ini semacam bantuan atau sedekah dan sebagainya. Mm-mm. Ada banyak yang kemudian sedekah yang harusnya baik itu menjadi salah karena cara dan tujuannya yang tidak benar. Tujuan yang salah, contohnya tadi adalah tujuan untuk mendapatkan pujian-pujian. Ada Mm. lagi bahwa tujuan yang salah itu hanya untuk popularitas. Mm-mm. Karena ada orang memang pujian, senang dia sudah dipuji, selesai lah dia terpuji. Tapi Mm-mm. ada untuk popularitas. Popularitas itu berarti dia ingin dikenal sebagai dermawan dan jangka panjangnya dia akan disenangi, dipilih dan sebagainya misalnya. Mm-mm. Nah, ada juga tujuan yang keliru itu misalnya adalah dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang hanya menjadi ansih tujuan itu misalnya gitu. Orang yang Mm. bersedekah itu nanti akan sembuh, orang ini dari penyakitnya dan sebagainya. Itu sebenarnya tanpa tanpa itu pun Allah akan memberikan. Jadi jangan ansih kemudian melakukan ibadah atau sedekah itu pada sesuatu yang niatnya hanya itu saja. Contoh misalnya ada orang yang salah memahami sholat duha itu akan memberikan rezeki pada dia, pasti itu. Lalu kemudian dengan dia sholat duha itu ternyata tidak ada perubahan nih sampai Mm-mm. 4 bulan. Padahal saya sudah sholat duha terus, pun tidak ada perubahan nih. Jangan-jangan kalau salah salah tujuan itu nanti kan begini, Tuhan itu bersangka jelek sama Tuhan. Kalau begitu sama aja sholat tidak sholat dan itu sangka Mm. jelek bahaya. Mm-mm. Nggak Atau boleh kemudian dong. tidak boleh bahaya Mm-mm. juga ya. Karena dia tujuannya ansih untuk yang didapat dijanjiin itu. Sebenarnya janji ini tidak akan pernah luput ya, hanya nanti teknis dan caranya itu terserah Allah memberikan kepada kita. Jangan Mm-mm. sampai kemudian kita bersangka jelek atau tadi itu ada cerita yang dia sudah sholat 4 bulan duha nanti akan ada perubahan rezeki tahu-taunya malah yang ngetok pintu setelah 5 bulan itu malah bukan mau ngasih-ngasih sama dia atau rezeki yang tidak disangka-sangka tapi malah nagih hutang yang sudah 2 tahun yang lalu yang justru dia sendiri lupa karena Mm. benar-benar hutang itu kan Mm. jadi sudah tidak dapat rezeki perubahan malah malah ditagih hutang jadi jelek juga gitu. Oh, Nah, iya. ini ketika tujuan salah juga ya, ketika popularitas hanya untuk mendapatkan ini. Jadi kan kan bahasanya gini, dalam hadis itu orang yang bersedekah akan menolak balak dia, akan Mm-mm. jadikan. Mm-mm. Iya benar. Tapi itu bukan saya biar sembuh deh ini. Itu boleh-boleh saja. Hanya kemudian menjadi tujuan yang salah itu bisa kemudian ketika itu tidak tercapai, lalu akan mungkin menjadi jelek sangka kepada Allah. Mm. Apalagi kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasi, yang dia sangka dari hadis itu, maka itu juga sebuah kesalahan. Jadi jangan Mm-mm. sampai Mm. kemudian sekali lagi tadi itu apa yang dilakukan dengan cara mengambil lagi atau apa sehingga terjadi Mm-mm. percekcokan ini harga diri dan sebagainya itu jangan sampai itu terjadi Jangan karena itu sampai terjadi. karena akan merusak masalah sedekah itu sendiri yang sebenarnya sangat sangat utama Mm-mm. sebagai sebuah amal dan disebutkan banyak ayat Al-Quran dan Mm-mm. hadis yang kan dorongan untuk beramal bersedekah itu jangan sampai Oke. dirusak gitu intinya jangan sampai dirusak dengan teknis yang ada sehingga itu akan membuat yang memberi maupun yang menerima nanti sama-sama dalam kondisi yang salah. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baik. Itu Putra Setia ya. Dan saya kembali terima nih Ustadz yang mau gabung. Assalamualaikum. Halo. Oke, baik. Terputus. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Ini dengan Bapak Hamim Jazuli dari Moncek Tengah. Amin Jasuli, Moncek Tengah. Silakan langsung dengan Ustadz Hudzaifah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, ini katanya tadi kalau orang sedekah itu apa namanya pengen dipuji, orang melaksanakan kebaikan cuman pengen dipuji orang begitu. Hmm. Sekarang pertanyaannya kan katanya kalau melakukan kebaikan harus dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang bagaimana hukumnya kalau orang mau memberikan sedekah tapi pengumuman pakai loudspeaker itu apa bisa dikatakan kurang baik atau gimana? Begitu, mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin Jasuli. Rupanya
hampir-hampir mirip pertanyaannya ini Ustaz. Iya, iya, sama seperti Iya, yang pertama. oke. Silakan Ustaz langsung ditanggapi. Jadi sekali lagi bahwa teknis itu diserahkan kepada masing-masing. Mm-mm. Sekali lagi bahwa sedekah atau apapun namanya itu ada dua, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Para ulama juga sepakat bahwa amal-amal yang disembunyikan dan itu sangat memungkinkan terjadi keikhlasan yang luar biasa, maka itu yang membuat kemudian pahalanya berlipat. Mm-mm. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh terang-terangan. Di dalam ayat Al-Quran juga sudah disebutkan. Sampai Ali bin Abi Thalib itu memakai keempat-empatnya. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan siapa yang sedekah di Mm. siang hari, lalu sedekah di malam hari, lalu kemudian sedekah di terang-terangan, dan Mm-mm. sembunyi, maka itu akan punya nilai semuanya di hadapan Allah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib itu pakai praktek itu semua, Mbak. Mm-mm. Jadi umpamanya ini contoh aja teknis. Dia punya uang 100.000 nih, Mm. dikasih 25.000-nya siang hari, lalu pas malam harinya dia ngasih sedekah 25.000 itu ke orang juga malam harinya. Mm-mm. Lalu ada yang terang-terangan nih, ini saya 25, terus yang 25-nya dia sembunyi-sembunyi, artinya tidak ada yang tahu. Mm. Nih di dalam Al-Quran itu teknisnya disebutkan itu. Dan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kenapa semuanya engkau lakukan? Biar nanti ketika dihisap Allah, ditanya, kamu pernah bersedekah sembunyi-sembunyi? Pernah. Mm. Mm. Pernah bersedekah terang-terangan? Pernah. Mm-mm. Mm-mm. Ah, di siang hari pernah. Di malam hari pernah. Jadi semuanya bisa dijawab bahwa hamba ini melakukan apa yang menjadi perintah. Adapun keikhlasan itu semua berada dalam semuanya itu. Mm-mm. Ya siang hari kah, ya malam hari kah, ya sembunyi-sembunyi kah, ya terang-terangan kah, itu menjadi prasyarat utama amal itu diterima. Jadi Mm-mm. ikhlas itu seperti itu. Adapun tadi secara teknis diumumkan sekali lagi, kalau itu menjadi syiar supaya orang banyak yang dengar tahu dalam artian ini butuh bantuan, silakan bagi yang mau membantu karena silakan karena itu bagian dari pemberitahuan atau syiar yang sifatnya nanti bisa diikuti oleh yang lain. Dan Mm-mm. adapun pemberi contoh tadi itu, penggagas atau itu ya memang harus enak. Mm-mm. Kalau dia tidak ikhlas ya tetap siapapun. Dan itu tidak akan diterima atau sia-sia. Sekali Mm-mm. lagi, kekuatan kita untuk bisa ikhlas atau tidak itu, kalau dengan cara loudspeaker itu akan membuat kita tersanjung, jadi terpuji dan bahkan itu cita-cita keinginan kita, maka itu akan batal. Mm. Tapi dengan loudspeaker itu sebenarnya sama sekali tidak ada ria, hanya sebagai pemberitahuan, dan itu sifatnya supaya kemudian banyak orang ikut atau mengetahui tentang Mm. itu dan digagas dengan seperti itu, maka selama dia ikhlas tidak ada masalah. Malah dia beruntung Oke. karena dia menjadi penggagas dan diikuti banyak orang dalam melakukan Mm-mm. ibadah. Mm-mm. Oke, baik. Ini sedari tadi ada telepon, saya terima dulu ya Ustadz. Satu yang terakhir. Ya, Halo, halo, halo. Oke, baik. Satu yang terakhir Ustadz. Halo. Halo, Iya, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Roni Konfo. Dengan Pak Roni di Kolpo. Langsung ya Pak, waktu kita sangat singkat. Silakan Pak Roni. Hanya mengenai memberikan amal itu sama orang lain, gitu. Mhm. Jangan sampai katanya dibilangi orang-orang lain begitu. Seandainya dibilangi ke orang lain, amalnya tidak diterima katanya Ustaz. Apa Hmm. betul itu? Oh, oke. Begitu. Oke, baik. Jadi Terima kasih. Ya, sama juga sepertinya nih pertanyaannya. Kalau kita beramal diumumkan ke orang lain gimana, Ustaz? Sudah dijawab tadi ya, sebenarnya ya, Ustaz. ya. Memang tapi ada sesuatu yang memang ingin saya sampaikan Hmm, bahwa hmm, amal rahasia itu punya keutamaan besar. hmm, Jadi memang seperti yang saya sampaikan, rahasiakanlah amal kita. Jadi banyak yang tidak tahu dari amal-amal kita. Sehingga keutamaan merahasiakan amal itu juga banyak disebutkan dalam hadis bahwa hmm, ada orang yang kemudian puasa sudah berapa tahun tapi dia kelihatan tidak puasa. Jadi ketika mau berangkat kerja dia kayak dikasih apa namanya bekal sangu gitu. hmm, Tapi di
jalan dia diberikan pada orang lain. Dan ketika kemudian dia sudah mau pulang dari rumahnya, dia sebenarnya sudah berbuka di tempat kerjanya dan pulang itu juga dalam kondisi dia tidak makan. Jadi seolah-olah puasanya tidak ketahuan. Ada yang Mm-mm. baca Al-Qur'annya tidak ketahuan tetangganya, padahal dia buat Mm. biasa. Sampai jangankan orang lain, tetangganya saja tidak tahu. Maka memang ada bab, tentang keutamaan merahasiakan amal. Dan Oh. itu biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Hanya tadi yang saya sampaikan, itu amalan-amalan wajib, sesuatu yang sudah sama-sama kita ketahui, maka itu perlu untuk terang-terangan, bukan untuk dipublikasi dan niat niat ria, bukan. Mm-mm. Kita Mm-mm. tadi itu seperti yang saya contohkan tadi itu, misalnya ada salah kaprah sholat jamaah. Sholat jamaah itu kan sebenarnya sampai ada ulama mewajibkan, walaupun itu sunat muakkad. Mm-mm. Jangan laki-laki beralasan tadi itu, terus itu adzan tidak ke masjid kamu. Ya, Takut saya lebih ria. baik di rumah daripada riak nanti ke masjid. Itu kesalahan itu. Karena justru ajaran agama tadi itu kan harus mudah, Mm-mm. sederhana dan Sederhana dan tepat. tepat Nah ya. ini Tidak mengandung tiga tidak unsur tepat. itu. Mengandung tiga unsur itu maunya dia kan tidak riak, tapi Mm-mm. justru dia merugikan diri sendiri karena dia tidak mengembalikan Oke, pahala dari amal untuk dua. baik. Iya, baik. Hampir 45 menit rupanya tidak cukup nih waktu kita ya, karena dengan banyaknya penelpon juga apa namanya menarik sekali nih bahasan dengan Ustadz Hudaifah di mana beramal mudah, sederhana dan tepat itu sebenarnya ya memang mudah gitu loh ya Ustadz. Kitanya aja yang bikin ribet ya. Dan Jadi satu jadi dari kitanya sendiri dan satu hal yang tadi saya sempat garis bawahi adalah rahasiakanlah amal kita biar itu nanti menjadi salah satu yang menolong kita di hadapan Allah gitu ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz ya Ahmad itu. Hudzaifah sudah bersama Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berakhir pekan Ustadz, tetap sehat, terus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar saya akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mutiara Pagi Pro 1